Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mumun Siti Rodia dari kelompok 3 mata kuliah Teori Komunikasi 2. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok untuk presentasi atau membahas suatu materi secara lisan. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari 7 orang, yang antara lain yaitu Rizkia, Mumun, Nabel, Nadia, Nadira, Napisah, dan Naufal. Apa sih yang akan saya presentasikan di video kali ini? Ayo, pada penasaran kan? Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas salah satu materi, yaitu tentang spiral of silent theory atau teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan ini dipopulerkan dan telah dikembangkan oleh salah satu tokoh komunikasi yang cantik, yaitu Elizabeth Nell Newman pada sekitar tahun 1973-1974. Elizabeth ini merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan jurnalis di Jerman. Dalam pendapatnya, beliau menjelaskan bahwa teori ini merupakan salah satu upaya untuk menjelaskan opini publik terbentuk, dan teori ini hanya berfokus pada opini publik semata. Dan perlu kita ketahui bahwa latar belakang atau sejarah hadirnya teori ini yaitu beliau terinspirasi ketika saat itu beliau sedang berada di lingkungan Nazi dan di sekitarnya banyak sekali orang-orang yang merasa opininya terisolasi, sehingga pada saat mereka ingin mengungkapkan pendapatnya itu mereka tidak bisa. Dan beliau memperhatikan secara perlahan dan merenungkan apa yang sebenarnya saat itu terjadi. Beliau terus mengkaji dan terus mengkaji dengan beberapa penelitiannya tentang apa yang sebenarnya saat itu terjadi, sehingga kenapa banyak orang bungkam gitu, nggak bisa mengemukakan pendapatnya. Dan setelah lama beliau mempelajari apa yang sedang terjadi itu, lahirlah teori ini, teori spiral of silence. Dalam ilmu komunikasi, teori keheningan ini adalah salah satu teori komunikasi massa, di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya. Karena apa? Karena mereka merasa opininya itu termasuk ke dalam kaum minoritas, sehingga opini mereka bersifat tertutup alias tidak terbuka. Dengan begitu, orang yang merasa opininya terisolasi akan mencoba mencari dukungan agar opininya tersebut menjadi opini mayoritas. Lalu, bagaimana cara mencari dukungan itu? Kebanyakan orang mencoba mencari dukungan terhadap opininya tersebut itu melalui media massa atau mendekati orang yang sekiranya berpengaruh besar seperti tokoh masyarakat atau public figure. Akan tetapi, jika usaha tidak membuahkan hasil atau orang tersebut tidak kunjung mendapatkan dukungan, maka dia akan berkomunikasi dengan menggunakan spiral keheningan, yang mana dia akan menyembunyikan pendapatnya atau opininya, dan mau tidak mau dia menerima opini mayoritas. Tahu gak sih? Teori ini pun sebenarnya masih merujuk pada disiplin ilmu sosiopsikolog. Karena apa? Karena di dalamnya menjelaskan tentang situasi kemasyarakatan dan faktor kejiwaan manusia. Teori spiral keheningan ini tergantung pada opini yang dipikirkan dan diharapkan oleh seseorang. Dan hanya terdapat dua asumsi dalam teori ini. Yang pertama, opini yang diterima atau opini yang tidak diterima. Dan yang kedua, menyesuaikan diri dengan persepsi yang ada pada suatu opini. Opini
tidak harus disampaikan secara lisan saja. Bisa juga dengan cara tanda-tanda seperti menempelkan stiker di berbagai tempat atau membuat pamflet dengan suatu karya misalkan. Karena dalam penyampaian opini itu terdapat berbagai cara dalam menyampaikannya, dan cara itulah yang merupakan contoh penyampaian opini dengan melalui spiral keheningan. Contoh sederhana dari teori spiral of silence ini, ketika tahun kemarin telah dilaksanakan pemilihan presiden ya, di rumah saya itu orang-orangnya katakanlah pro nomor urut 1. Sedangkan saya contohnya pro-nya ke nomor urut 2. Ketika saya sedang berada di rumah, saya tidak bisa mengungkapkan atau bahasa Sunda mah beja-beja lah ye urang mah nomor 2 ye nomor 2 misalkan kayak gitu ya. Soalnya di sana saya merupakan kaum minoritas yang memilih presiden nomor urut 2. Jadi saya hanya bungkam saja soalnya saya takut terisolasi dan terkucilkan. Beda halnya ketika saya berada di asrama Al Ihsan, di sana kebanyakan pro-nya nomor urut 2 misalkan. Nah, di sana saya dengan merasa bangga gitu, dengan merasa pede mengungkapkan, "Nih loh, pilihan nomor saya tuh nomor urut 2 misalkan, dengan rasa gak takut, gak ragu kayak gitu. Soalnya di sana opini saya tuh termasuk ke dalam opini mayoritas seperti itu. Dan terbukti nih ya, setelah saya di rumah, kalau misalkan keluarga saya ngomong misalkan, oh nomor urut 1 ini bagus kayak gini, prestasinya tuh kayak gini, di situ kan saya diam saja, nggak bisa berkata apa-apa, dan mereka curiga dong, Ari kamu tuh milihnya nomor urut berapa kayak gitu. Ya aku diem, jangan-jangan kamu mah nomor 2 ya. Aku jawab, kalau iya gimana, mau di aku anak sih ya gitu dong. Tuh kan belum juga udah terbukti banget gitu, meskipun itu bercanda tapi saya ngebatin kayak gitu contohnya. Atau contoh lainnya nih ya, kalau misalkan kita pulang matkul, ada rencana makan-makan, si A, ya kita makan yuk, makan apa? Kan nanya tuh, kita makan bakso aja, bakso yang di Parapatan misalkan ya. Oh iya, di situ aja. Yang ketiga jawab, oh iya di situ aja, bagus tuh tempatnya, enak, adem kayak gitu. Di situ kan ada 4 orang nih. Nah, sedangkan yang satunya lagi dia tuh kayak punya pilihan sendiri. Dia tuh pengennya makan batagor di sisi jalan misalkan ya. Nah, si yang keempat itu nggak bisa apa-apa soalnya opininya dia tuh kayak merasa terisolasi opininya gitu. Coba 3 dibanding 1 gitu. Jadi ujung-ujungnya si nomor 4 ini ya udahlah ya, ngikut aja kayak gitu. Nah, kesimpulannya, teori spiral keheningan ini lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah didefinisikan oleh media. Dan pada umumnya, kebanyakan orang akan memilih diam ketika mereka berada di lingkungan minoritas dan merasa bahwa pendapatnya telah dibatasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kita masih belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.